Cantik banget photoshoot IG-nya. Thank you. Nunggu dulu orang nih pada masuk dulu kan tadi aku kepotong. Suaranya kecil. Halo halo tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Coba lihat IG-nya Fitri ya, kita coba lihat IG-nya Fitri. Kita baca dulu sebelum gua keselak. Bismillah dia bilang gitu kan. Postingan ini ya bukan bermaksud untuk mengungkit kebaikan. Postingan ini saya tujukan untuk anak-anak saya, keluarga dan semua follower saya yang cinta damai. Berita sosmed yang belakangan ini banyak sekali amarah dari kalian yang ingin saya membalas. Menanggapi ujaran yang diduga dilakukan di dunia maya terhadap diri saya. Saya tegaskan, dengan postingan ini sebagai pengingat kalian, saya tidak akan membalas siapapun yang diduga ditujukan kepada saya. Terlebih dari orang yang saya temani di saat mempertaruhkan nyawa di dalam operasi. Saya jelaskan, dari awal saya ketemu Nikita, ketika dia dalam keadaan hamil, saya bermaksud menemani dan memberikan semangat untuk dia melewati hari-hari kehamilannya dengan ada permasalahan pasangannya saat itu. Sampai anaknya lahir dengan kondisi kurang baik. Saya berjanji untuk menemani Arkana yang saya beri nama. Sampai masalahnya yang berurusan dengan hukum ibunya saat itu akan baik-baik saja. Saya perlu kalian tahu, saya 5 tahun kurang lebih berteman dengan Niki untuk menemani, membimbing agar anak-anaknya tenang. Karena selalu ada saja masalah dalam hidupnya. Walaupun sekarang diduga dia mengatakan sayalah biang dari semua masalah dia. Tidak apa-apa, Allah bersaksi buat hidup saya. Terjadilah keributan antara dia dan Laura anaknya. Yang kita tahu semua sampai detik ini Laura dalam asuhan negara. Oh, berarti asuhan negara dari dia dong. Untuk tuduhan saya dan persetujuan ibu dan anak ini, tunggu Laura hadir dan kalian bisa tanya nanti kepada Laura. Semuanya saya awali dengan alasan menolong anak dan saya akhiri dengan pertemanan saya karena alasan anak juga. Menurut saya apa yang terjadi antara dia dan Laura anaknya perbuatan tidak patut yang dilakukan seorang ibu. Baik buruk Laura adalah anaknya yang harus dirangkul. Jadi kalian tidak perlu marah, kesal karena melihat saya diam saja. Saya baik-baik saja. Saya ikhlas apapun hinaan dan fitnahan yang terjadi di dunia maya. Untuk anakku Naira, Mami mengerti kamu kesal dengan mention netizen selama Mami berteman dengan Niki. Mami berjanji sebelum meninggalkan kamu sekolah di Kanada dan Mami akan pegang janji itu menjauh dan keributan huru-hara di sosmed. Untuk para netizen, tetap bijak dalam bermain sosmed. I love you all. Fotonya ini ya. Videonya Niki. Tidak mengungkit tapi mengungkit. Gimana sih? Gimana guys, tidak mengungkit tapi mengungkit.
Ya. Lakinya aja nyontek mau azan, maksudnya. Oh iya bener. Ada. Bener ya guys. Ada kamera. Baca deh kayaknya deh. Ada kamera soalnya ada tuh. Nepos lagi mancing NM biar NM nabrak Nemos langsung nggak. Kok yang azan bukan abang kadung NM? Jadi cuma kita yang bisa apa? Azannya aja salah nggak sih? Coba kalian dengerin ya guys, azannya si Tenchan gimana? Azan tuh bukannya Allahu Akbar gitu kan? Ya nggak sih? Itu azan bukan? Kasihan anak. Sampai diungkit-ungkit loh. Nama Arkana aja dia yang ngasih loh. Wow. Itu ikomah. Kalau misalnya bayi itu bukannya harus diazanin ya? Ya sayang, sama-sama Nora. Pengalihan isu semua tanggal iya. Keren sih caranya Fitri sih. Nah, dia bisa menggitukan apa? Nikita Mirzani. Dia bisa ngomong nggak tentang ini? Ya kan? Dia bilang tidak mengungkit. Ini ibunya waktu dia lahiran si Renzo ada ibunya, ya. Yang dibilang ibunya membuang atau apa, ada ibunya. Nggak usah sok gila deh Fit, ya jangan sok suci lah anjir. Ya, mau foto si ini Fitri tuh, Fitri baru lahiran, ya jangan sok gila deh Fitri. Hah? Bener si Fitri ini lagi mancing perasaannya kita. Kalau nih kita apa salah ucap ya kan nanti jadiin perkara sama dia dilaporin. Kayaknya si Fitri mau ngelaporin nih kita deh biar dia yang menjarain deh. Makan steak ya guys, steak mushroom sama bawang bombay. Setelah anaknya Barbar nanyain nih kita sampai Naira nantangin nih kita tonjok-tonjokan loh, gila nggak? Kalau dia emang orang bener ya guys, kalau dia emang orang baik, untung masih kesini. Mana kalian kabita sih sampai apa piring gua eta hampir jatuh, cuma saya geser. Anjong. Dari awal padahal Fitri lihat peluang buat manfaatin Nikita pada saat Nikita di titik nol bangke itu sebaik. Ya siapa lagi kalau bukan emaknya iya.
Fit lu tuh orang ya 1.500 yang nonton ya. Fitri ini orang termunafik, orang yang paling banyak fitnahnya ya, orang yang banyak bohongnya. Nah kan piringnya jatuh di santet Fitri, bener. Jadi sekarang dia pengen orang-orang menggeserkan isu bisa Zega ke Nikita sama Fitri gitu. Oh, nggak bisa Fit ya. Nggak ada orang baik durhaka sama ibunya, benar sekali. Kak Fitri posting foto Nikita. Udah tadi aku bahas. Nanti kamu rerun aja. Udah aku baca sih. Kalau pembahasnya. Coba kita lihat kata per kata ya guys. Maksudnya dia apa gitu kan. Meng-up ini. Coba dia ada story apa nggak? Dia story-nya ngapain? Jumat Barokah, selamat hari Jumat. Besok Sabtu libur ya. Gitu doang. Dia itu ketemu Nika kita udah ada maunya ya. Gak usah jadi sok power hero deh. Kalau dia power hero, semua ibu-ibu yang lagi bermasalah, yang hamil, dia bantuin satu-satu. Kan yang dia bantuin cuma Nikita doang. Ya. Kayak Novi dong. Novi kan semua orang gila sama dia dibantuin kan. Nah, itu benar. Dia bantuin tanpa tujuan. Ada tujuannya ya, bikin konten. Kalau si Fitri kan ngebantuin Nikita. Ya kan? Nemenin Nikita. Karena Nikita waktu lagi viral-viralnya. Ya kan? Emang akarnya si Fitri yang ngasih nama? Mungkin. Gua kan nggak tahu. Manusia gua lihat mata lu kotor kah? Biar aja lah. Dia menyalahkan NM terkait LM apa? Oh, Lola. Si paling tabayun tidak bisa tabayun sama ibunya sendiri. Ya bener guys, dia nggak bisa tabayun sama ibunya sendiri. Dia mau menjarain anak tirinya. Sok ya, dia yang mengusir ibunya. Dia loh ya. Dagingnya nggak keras kok. Terus ada dessertnya, ada martabak kacang coklat wijen. Ntar ya, biar nggak keselak. Aduh, buka dulu guys ini korsetnya. Kan kita masih nyusun strategi buat merangkai kata-kata yang trik NPD gitu, narcissistic personal disorder kayak gitu, jangan sampai termasuk perangkap ya. Aduh Tuhan. Apa kabar? Baik. Maksud dan postingan foto, karena
dia kan selama ini dikejar-kejar sama netizen kan, dikejar-kejar sama wartawan. Kak, gimana pencitraannya dia udah gagal guys. Jadi untuk meriset apa pencitraannya dia harus apa merewind gitu apa yang dia sudah lakukan, mengungkit apa yang dia sudah lakukan sama Nikita. Nah habis itu terserah netizen. Ada kalau yang pintar berarti bilang lu ngungkit berarti dari awal lu ada tujuan berteman sama Nikita ya kan, nggak ikhlas. Kalau ikhlas nggak mungkin sampai dia sebut saya yang memberikan nama Arkana. Tapi Aska dibentak ya kan, Aska dibilang auranya negatif sama lu Fit ya kan. Aduh Fitri terus lu dia memperbolehkan Iza Zega bilang anaknya idiot ya. Kalau lu temen yang baik pasti lu bilang ke si Isa ya kan, janganlah bawa anak-anaknya ya kan. Sok lucu si Fitri mah. Tapi itu strategi yang bagus ya untuk dia mengungkit ini. Suami Nepos kerjanya apa dulu? Bandar narkoba. Cuma ketahuan. Jadi sudah diem. Hidup Yoko udah bener dong. Nggak ada yang bilang hidup gue udah bener. Justru kalau hidup orang udah bener nggak mungkin dia. Ya guys gini. Kalau misalnya hidup kita udah bener, gak mungkin kita mencampuri hidup orang. Makanya hidup kita nggak bener, saling ikut campur. Lah, lu datang ke sini ngapain anjing? Ya, nih, lu ke sini ngapain? Nih, gua tanya ya. Lu ke sini ngapain? Kalau hidup lu udah bener, ngapain lu dengerin bencong ngomong? Gue tanya. Ya. Kan hidup lu udah paling benar ya kan, lu banyakin doa, lu umroh sebulan sekali deh, naik haji 100 kali kalau bisa, masa gila-gila. Nggak ada yang ngajak lu kesini. Pengen di-mention gue sekalian aja ya kan. Udah tahu orang nih, kalau gua nyerang ustadz, gua nyerang nabi, itu gokil. Nah sesama orang gokil menyerang satu dengan lain is okay ya kan. Gua kalau tiba-tiba gua nyerang siapa, ulama-ulama, menyerang pendeta-pendeta, nah gua gila. Yang gua serang kan orang anak durhaka. Kan? Ini gua kadang-kadang gua begini ya. Orang yang follow Iza Zega, orang yang follow Fitri Sahuteru, apa sih yang kalian lihat? Oh, ada yang komenin lu, gua bela ya, nggak apa-apa sayang. Sorry. Salah tangkap. Makanya jangan sepotong-sepotong. Sensi banget ya fans buzzernya anak durhaka iya. Yang tadi bukan buzzer katanya guys, dia cuma ngebela aku. Aku nggak perlu dibela sayang. Si Babe itu ngebela Kayoke karena tadi ada yang komen bilang kayak hidup lo. Oh iya ya. Sorry. Kan? Kalau kita salah aja jangan pernah gengsi untuk say sorry ya. Kita itu manusia pasti luput dari kesalahan ya kan, pasti kita bisa bikin salah. Kebiasaan si Coco mah begitu. Ya berarti tadi gue salah pin ya kan. Tadi kan salah pin sayang, berarti kan tujuannya sama.
pengen ngemil. Udah kenyang sebeuh beterna. Kasih Taro bilang katanya nggak ada yang bisa menjarain dia. Kemarin ngapain? Lu kira dia apa di sana lagi retret, ya kan? Ke pondok bambu ngapain kalau nggak di penjara? Bikin keterampilan. Tapi dia bikin apa ya? Bikin boneka deh kalau nggak salah deh. Dia bikin gantungan kunci, ya. Oleh-olehnya dia kemarin waktu di pondok bambu kalau nggak salah dia bikin gantungan kunci. Prakaryanya gitu kalau nggak salah. Kayak kok orang mana kok bisa bahasa Sunda? Orang Bandung sayang. Kak Putri itu bukan siapa-siapanya Fitri. Tapi Fitri ngapa-ngapain keluarganya Kak Putri. Jadi aku komen dulu ya biar aku fokus. Sebuah juga sih rada oon jadinya. Jadi si Fitri itu bikin postingan tentang Nikita ya. Ngupload 4 slide ya. Fotonya dia mencium Nikita, fotonya Nikita lagi kesakitan, videonya si Cencen lagi, itu bukan azan ya, setahu. Coba ya gue baca Google dulu. Doa azan gimana itu ya? Doa azan buat bayi baru lahir. Iya kan, Allahu Akbar ya kan, tuh. Kok gue jadi ituin dia. Azan untuk bayi baru lahir adalah salah satu rangkaian doa kelahiran buat dibaca oleh umat muslim. Azan dibaca di telinga bayi secara gantian kanan dan kiri berikut bahasa azan buat bayi. Tuh. Masa Cincin harus diajarin sama gua? Aduh. Oh dia mungkin bacanya yang dia baca apa sih, gue nggak ngerti juga nih. Kalian dengerin. Ya itu buat kalian aja lah ya, itu ranah kalian lah ya. Tapi kan intinya diposting sama si Fitri kan. Karena apa? Anaknya si Naira tadi mengancam si Naira ngancam si Nikita, katanya ngajak berantem. Ayo di mana? Gue udah bisa Muay Thai katanya gitu kan. Nah, terus si Fitri tadi live kan, dia bilang anakku tuh lebih kuat dari aku loh, mental 100 kali lipat lebih kuat dari aku, jadi jangan bully anak aku katanya gitu kan. Terus di ituin kan, ditanggepin sama si Nikita kan, aku nggak mau berantem sama anak kecil, dia bilang gitu kan, sama ibunya aja mana gitu. Terus nggak lama bikin deh ini ya kan, seolah-olah dia sudah berjanji sama Naira nggak bakal bantuin orang lagi, nggak bakal berantem sama orang lagi, ya kan. Nah kemarin lu sama Jade, ya kan. Terus sama Ola Ramran. Kan Ola Ramran baru-baru juga. Anak lu di Kanada, ya kan. Lu bayar buzzer. Terus lu nipu Dinar Candy 5 miliar, ya kan baru-baru juga. Lu nggak berani berantem tuh karena lu cemen, lu kan ya kan. Sekarang udah ditantangin, udah disebut Fitri, disuruh mau tonjok-tonjokan, diem, melenyot, ya kan. Udah dimention, udah disebut, udah diwawancara, ya kan. Sekarang tiba-tiba nge-up videonya nih kita kayak gitu lah.
Padahal sini kita nggak pernah nge-up videonya dia. Jijik juga mungkin sini kitanya geli, ngerti gak sih? Tapi paling hebat Fitri sih. Seolah-olah dia menggiring opini tanpa dia itu Nikita is nothing, ya kan? Gitu loh. Keren sih buat pengikutnya Fitri, pengikut Lisa Zega pasti bilang, oh Kak Fitri is the best ibu peri, ya kan. Nanti ujung-ujungnya followernya pasti, Kak boleh minjem 100? Ya deh si 100 pasti pasti pinjam 100 ya. Kalau misalnya followernya apa Fitri itu pasti ujung-ujungnya, Kak pinjam 100 boleh gitu, ya kan. Jadi kemarin dia ke mana, pengajian yang di Banten atau apa, itu pencitraan doang guys, ya pencitraan doang. Pick me banget ya. Itu komat nggak sih, nggak tahu, nggak ngerti. Yang setahu aku azan itu yang Allahu Akbar ya kan. Tapi ya udahlah. Pada tahu si Fitri dari Nikita loh, ya kan. Jadi orang-orang yang mikir Fitri ini superhero sama ibunya aja. Udahlah guys, udah jangan jauh-jauh deh ya. Dia sampai sampai ngomong apa, menantang gitu kan ustadz yang mualaf ya kan, suruh belajar lagi agama lah. Lu aja nggak bisa belajar ya. Lu aja bilang surga kaki itu ada di apa, di kaki suami. Nah suami lu aja udah pindah 2 kali ya kan, lu cerai lu pindah lagi, berarti surga lu bisa pindah-pindah lah. Kalau ibu bisa pindah-pindah nggak? Ibu cuman satu yang bisa ngelahirin lu ya, ibu doang. Kalau bapak mungkin bisa bingung gitu bapaknya siapa, kayak anak lu bingung kan bapaknya siapa, ya kan, bingung gitu bapaknya siapa ya. Kok sekarang Yoko bela Nikita? Aku nggak bela Nikita. Aku dari awal juga emang bahas Fitri. Kalau dulu aku punya masalah sama Nikita karena itu gara-gara Fitri. Nah, biarin aja mau gimana pun. Beruduk tanya, aku udah lama nggak buka IG Caca Marisa Hehe. Udah minta maaf. Nggak dibahas apa ya? Nggak, aku nggak pernah meminta maaf nih, 1.700. Aku tidak akan pernah minta maaf, bukannya. Aku tidak meminta maaf kepada Ica Marisa dan Fitri Sahuta. Kenapa? Karena mereka adalah iblis, ya guys. Mereka benar-benar membunuh banyak, bukan banyak ya, pernah membunuh orang, ya kan. Salah satunya ya itulah almarhum, ya kan. Nanti kalau dibahas lagi pada geger, ya kan. Gitu. Udah, fokus aja ke apa, ke Isa Zega sama Fitri dulu. Tapi tenang, nggak akan pernah aku lupakan, ya. Tidak akan pernah aku lupakan Caca Marisa Hey ya. Nggak sangka sih kalau benar-benar si Fitri begitu. Benar, foto si Naira sama teman cowoknya dihapus coy, biar aja lah. Itu mah dia anak muda guys, dia mau bergaul atau apa, jangan kalian juga larang-larang. Di Kanada itu bebas gitu loh, ya kan. Kalau sama Nick Mir mau minta maaf nggak? Saling memaafkan boleh, ya kan. Tapi kalau misalnya aku harus bikin statement aku salah, juga pasti aku ada salahnya. Tapi ini kita juga ada salahnya, gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma satu pihak aku nggak mau, karena ini kita juga pernah menyakiti aku, ya kan. Nggak mungkin aku begini kalau misalnya nggak diduluin gitu loh guys. Ya, termasuk sama apa, termasuk sama Marisa Ica. Gue tuh berantem sama Marisa Ica karena gue lihat gitu Marisa Ica bilang apa, ya aku cuman meng-up gitu kan bahwa di belakangnya Fadel itu ada Ica Marisa, ya kan, gitu loh, ya kan. Makanya kenapa Fadel lama di penjaranya, karena pengacara yang dia tuju itu adalah Rasman ya, memperulur ini apa, kasus gitu loh, ya kan. Yang gue udah bilang, orang-orang di sekitarnya
Iza Zega ya, Fitri Sauteru, Ica Marisa, Bu Heni, Sela, itu sama semua sayang. Kayak kalau Isa di penjara janji nggak, aku janji bakal kasih makan. Kalau kalau mengasih makan itu kalau kita nggak suka sama orang jangan, nggak harus juga kita membenci ya guys. Orang itu perlunya apa sih? Makan dan minum ya kan paling. Itu yang bikin video permintaan maaf ke atas sama Atro siapa nggak tahu. Don't know and don't care. Kalau Isa penjara inget ya pasti aku jenguk mah enggak ya, kasih makan mah iya. KGB ayo join live, dia nggak bisa live ke listrik. Udah balik ke Indonesia belum? Nih ya. Buat orang-orang yang nanya Iza Zega itu di mana? Setahu aku Iza Zega itu masih di Mekah ya. Kemarin Ibu Heni Segara baru pergi ke Mekah. Dia baru apa? Dia baru pergi ke kota Medina dan ketemu sama Iza Zega. Aku tahunya karena waktu dia minum kopi, ada salah satu orang di Indonesia di sana video call sama, ya itulah. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, Iza Zega lagi ada di supermarket, itu aku udah ngomong sama orangnya langsung ya. Iza Zega ada di rumahnya Lina Mukerji, aku udah ngomong langsung sama orang itu juga, ya kan. Iza Zega nggak ada. Dua orang yang mengkonfirm, satu Ica Marisa, dia bilang Iza Zega masih di Mekah, dan kedua adalah si itu orang terdekatnya Bu Heni Segara ya. Karena kenapa? Kemarin tiketnya itu yang dari Medina ke Kuala Lumpur, aku kan cek ya kan, janggal sekali guys, namanya nggak matching sama ulang tahunnya. Itu data tiket itu nggak bisa harus akurat gitu loh. Kalau misalnya cuman typo 1 2 tinggal telepon ganti, oke. Ini tanggal kelahiran ya, nama, udah terlalu banyak kejanggalan gitu loh. Dan mana mau sih dia pulang naik ekonomi ya guys, coba ya, pasti dia mintanya bisnis kelas ya kan, logika dong. Dia dipaksa pulang ya kan, dari Medina pulang ke Indonesia karena Sela ketahuan mensupport Iza Zega ya. Gue tuh paling nggak bisa orang yang ala bodoh gitu ya kan. Aku nggak tahu, kalau lu nggak tahu nggak mungkin ini umroh yang ketiga guys. Umroh kedua itu udah sama lu, ngerti kan? Tapi gue pengen ngomong baik-baik, pengen lihat gimana. Iya, aku akan bertanggung jawab, katanya begitu. Ya. Sahrul sudah masuk berita Indosiar. Aduh, kasihan kali. Maka kan punya Allah, Allah Maha tahu, pasti Sahrul dapat balasan di sana. Ya, sampai dia gini loh, mendoakan orang yang jelek-jelek di rumah Tuhan buat apa? Ya kan? Buang duit ya, sampai geger kan, sampai orang-orang ada wartawan datang ke Terminal 3 jam 3 sore ya kan, itu cuma buat pengecohan doang. Gila nggak sih sampai segitunya guys, untuk mengkelirkan namanya SS Tour ya kan. Saya sudah membelikan tiket untuk Iza Zega pulang, tapi Iza Zeganya nggak mau pulang, tapi kan nggak ada yang bikin statement itu. Pakai tiket dummy, itu bukan tiket dummy, aku udah cek guys, itu konfirmasinya benar langsung dari Malaysian Airlines langsung. Sengaja buang duit secara iya. Tapi kata Gebi, aku udah ngomong sama Gebi, udah jangan katanya. Gue udah nggak bisa kata-katanya ya. Gue sudah cross check sama si Papa Rich juga bilang udah masih di Mekah ya. Papa Rich masih, Gebi itu karena netizen nggak, dia masih di Mekah, itu benar. Orang yang mau menipu Tuhan adalah yang minta jelek-jelekin orang lain, udah edan memang. Orangnya masih di Mekah apa nggak? Masih.
Kayak kan ya pas itu kayaknya gagal move on gak sih ke Nicky, dia masa temenan ya gagal move on. Nggak ada yang mau teman-teman sama dia juga lagi. Punya Gaby nggak valid, bukannya nggak valid, cuman kan banyak orang yang ngomong ke sini ke sana sampai aku aja bilang kayaknya dijemput sama Fitri deh, karena kan nggak, nih guys, ini buat orang awam yang nggak tahu. Jadi di bandara itu ada jalur diplomat, ada jalur biasa, ada jalur eksekutif, ya kan? Jalur eksekutif itu pas kalian keluar dari Gerbatara ya, itu bisa dijemput ya. Kalau jalur diplomat beda lagi ya, VIP. Jalur biasa ya lu keluar Gerbatara terus ke imigrasi ya kan, karena itu internasional kan. Terus ambil bagasi keluar. Kalau jalur VIP udah diurusin sama orang itu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian kalian lihat atau orang-orang yang pakai seragam atau itu tuh ada jalurnya, guys. Ya. Gabarata. Oh, kalau misalnya di sini namanya Jade Bridge. Ben aja si Sahrul di Mekah, tinggal lihat sampai kapan. Iya benar. Kak Gaby udah aku udah ngomong sama Gaby. Kasihan Kasela sampai nggak ada story. Kasihan lihat Kasela. Dia adalah salah satu orang yang mensupport Izaziga sampai beli Mercy, sayang. Ini dapat 1 M yang gue denger ya. Sama umroh. Yoko, tapi kalau lihat dari IG Fitri dia banyak teman loh. Lainnya yang nggak punya jadi nggak valid dong. Temannya Fitri itu bodoh semua, guys, ya. Fake. Siapa orang yang punya teman, yang banyak teman itu fake friend. Jadi cuma how are you sis? Hi. Munafik semua itu. Fun fact, yang temuin Gerbatara itu orang Indonesia. Fun fact, yang temuin Gerbatara. Oh, masa sih? Bukan yang nemuin kali, yang create, ya kan? Nemuin tuh kayak founder. Apa sih rahasia besar yang ditangkap besar lu? Nggak tahu. Sahrul tahu kartu Sela. Udah gue bahas satu-satu, guys, sama Selanya langsung. Berarti Mercy itu uangnya SS tapi nyicil. Buat cuma mentor-mentornya aja. Dia 3 mobil buat apa sih, guys? Ya, satu aja dia repot. Bayar plat nomornya. Fitri main sama Nagita ya sekarang. Ya cuma numpang foto hahihi congratulation aja dibilang main. Main itu kalau ke rumahnya ya, jalan-jalan bareng, main tuh. Kalau misal si Marisa Ica aja nggak pernah ke rumahnya Fitri. Nah itu baru bisa bilang main. Itu tuh temennya siapa? Teman anaknya si Renzo tuh, itu teman tuh Tiara Lestari tuh yang mantan pemain bokep. Mantan majalah dewasa ya kan. Nah itu yang dia banggain tuh temannya tuh. Nyicil kayaknya dikira donatur 3, enggak. Biar gaya doang, aslinya susah bayar. Iya, gue tahu, guys. Gue kan pernah berteman sama dia. Jadi kalau misalnya dia lucu bilang Yoko begini. Buktinya ada di gue semua. Sahrul tidak menginap di rumah bekerja. Ini ya satu-satu ini ya gua spill ya. Biar kalian nggak belibet gitu. Dari kemarin ya, biar kalian kalau misalnya gue dapat informasi itu pasti gue minta nanya dulu bener atau enggaknya. Ya. Kan yang bilang orang itu Nelson ini yang bilang orang yang bilang orang itu di tempat Lina kan, anjir. Masa sih di tempat Lina, asbun aja sih gua Kak Enjong. Terus lah cek, bilang bercanda pada percaya sama lu, Bang.
Karena tiba-tiba banyak yang nanya tentang Nista, gue belum paham, jadi gue asbun aja gilingan. Jangan gitu bang, nanti kau nggak dipercaya lagi sama netizen. Ya udah, gue udah jelasin di story Coya tuh ya. Satu Bang Nelson, yang kedua lagi siapa yang bilang di Indonesia ketemu di mana? Di nih ya. Arif Widuyantoro kan dia bilang, hai Yoka Yoka Semarang belum aktif. Ada fotonya nggak sih sisa di supermarket atau dapat dari Bang Nelson? Dia dapat masuk mobil Kak pakai jaket abu-abu tua dan medan sedan silver, nggak sempat foto lagi parkir sekitar jam 90-an. Aku yakin dia soalnya dulu aku pernah foto sama Om Isa ini ya kan. Gua langsung telepon sama dia ya, ada audio call ya kan. Selama 5 menit ya. Gue tanya, bencong yang mirip Sahrul tuh banyak. Ya, ada gue minta istilahnya satu foto, kedua suaranya, katanya nggak ada, udahlah itu masalah, cuman mirip, ya kan. Nah, yang ini ya, yang di Mekah gue nggak bisa kasih lihat sih, ya. Yang di Mekah gue nggak bisa kasih lihat sih. Boleh lah ya kali gua iniin itunya ya, Instagramnya ya. Kan dulu guys, karena kan gue nggak mau kasih lihat ininya ya. Yang jelas Sahrul masih di Mekah sama pengusaha Bandung. Teman aku tadi telepon sama temennya yang kenal mereka, foto incus. Nanti aku lagi tanya lagi infonya akurat nggak? Akurat, aku nggak bisa sebutkan namanya, ngeri akunya, ya kan? Gua telepon si orang ini, ya kan? Ada rekamannya, tapi gua nggak bisa kasih lihat guys, ya, gitu. Oke. Jadi orang yang buat ngeco Isa Zega di pulang ke Indonesia nggak, masih di umroh dia. Jadi video yang dia bener-bener nangis itu di Ka'bah itu beneran. Kan katanya pakai cut atau enggak, no, that's real. Isa lagi sama ini Segara, betul. Makanya 1.900 orang ini, kalau ada kalian yang di Mekah, kalian lihat Ibu Heni aja satu ya. Kalau kalian lihat Ibu Heni atau suaminya foto, gue cuma minta itu doang ya. Kalau Isa Zega mungkin dia pakai cadar ya kan, nggak kelihatan ya. Kalau misalnya Ibu Heni atau suaminya, lu foto, itu yang gue paling penting. Itu yang di mobil pakai gelang siapa? Kayaknya si Amel. Katanya Sahrul udah dilaporan ke Askar, kok masih dia kan? Ya sekarang udah pakai ini kan, pakai cadar, jadi masih kelihatan. Guys, yang di Mekah tolong foto Bu Heni ya. Karena lucunya juga Bu Heni langsung tiba-tiba posting di Mekah walaupun late post gitu ya, atau yang dulu-dulu gitu kan. Dia udah strategi tuh. Dia pengen ke sana, janjian sama si kan umroh yang kedua itu si Bu Heni, Sela sama siapa? Sama si Iza Jaga barengan kan. Mungkin dia janjian lagi, "Yuk kita umroh bareng lagi yuk." Gitu kan. Nah, Selanya udah beliin tuh buat si Iza Jaga. Terus mungkin Bu Heninya bilang, "Aku nyusul ya." Gitu kan. Nah, ada kemungkinan udah gembar-gembor gini, Selanya mundur. Ya, Selanya aku nggak jadi. Ya. Itu ceritanya make sense. Ya. Harusnya Kak Citra owner skincare yang tinggal di Mekah. BPIC. Ganti Sahrul nggak pulang gimana ya. Nanti Sahrul nggak. Bu Heni itu siapa? Heni Segara yang pabrik
mafia skincare. Niki story kemarin shock berat. Ya. Jadi Sheila kong kali kong sama Fitri. Enggak langsung berhubungan sama Fitri, cuman sama Bu Heni. Karena dia ternyata distributornya dari Bu Heni. Bu Heni Segara, bukan Heni Suryani. Ngaku-ngaku aja Bu Heni. Orang yang aku ngomongin apa? Sapian itu mana dia? Masih di situ sama. Percuma Heni salah umroh sama Wario batal membohongi diri sendiri, ya kan? Malah suruh si Isa Zega berdoa ya guys. Coyuy. Kayak untung aja Niki baru bentar dekatnya sama SS. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok diam aja agama dinista sama Syahrul. Ada puluhan, ratusan komentar baik di IG ataupun di TikTok yang komen kayak gini. Jujur pertama saya bingung, Syahrul ini siapa? Dibilang saya kepo-kepoin, ternyata ada memang transgender ya. Ya mungkin saya agak lambat respon karena mungkin kurang terkenal ya. Kurang terkenal mungkin, jadi saya perlu tahu. Minta maaf ya kalau terlambat merespon tentang penistaan agama ini. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran ya? Kalau orang tidak menerima ketetapan Allah, dia pasti akan susah. Dia pasti akan menderita dan terhina. Apa yang dirasakan sama Pak Syahrul ini, ya, dia sudah sakit memotong kelaminnya. Dia udah operasi sana sini memperbaiki hidung wajahnya sehingga wajahnya jadi mirip perempuan. Ya, bukannya sanjung puji yang dia dapat, tapi caci maki, hinaan. Bahkan niat baik dia untuk beribadah pun telah menjadi fitnah besar untuk diri dia. Semua serba salah. Mau ke toilet laki-laki, salah. Karena dia udah wajahnya udah seperti perempuan. Mau ke toilet perempuan, dia laki-laki. Mau sholat di saf perempuan, salah. Mau sholat di saf laki-laki, lebih parah lagi. Karena dia sudah implan ini semua. Apa yang terjadi ketika dia umroh, bahkan dia udah berkali-kali umroh. Ya, dan baru kali ini jadi attention. Dulu mungkin betul-betul gak terkenal, orang gak peduli ya. Sekarang karena dia udah followernya udah banyak, akhirnya apa yang dia buat tentu tidak bisa dibiarkan. Ya. Ada orang yang seperti Pak Syahrul ini juga beberapa tahun yang lalu pergi umroh. Saya lihat dia pakai ihram. Dia menyadari takdir Allah, kodratnya dia sebagai laki-laki. Ya, mungkin dengan penuh rasa sesal minta ampun kepada Allah, berharap Allah terima, Allah ampunkan dan meninggal sebagai seorang laki-laki. Ya, saya respect sangat dengan abang yang satu itu yang mungkin kelihatan lebih cantik daripada Pak Syahrul ini. Ya, sekarang apa yang dia buat, nasi itu udah jadi bubur. Ya, niat dia baik, mungkin mau pamer ke teman-temannya bahwasanya dia sudah umroh di depan Ka'bah dengan hijabnya. Ini jelas-jelas ya sebuah perbuatan yang sudah melewati batas. Kamu mau potong kelamin, mau kamu jadi perempuan, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kamu sudah publish di sosial media, itu sepertinya Bapak sudah menantang umat Islam. Ini lu bisa apa lo? Di Mekah aja gua aman kok. Allah yang undang gua kok. Kayak seperti itu bahasa yang tidak kamu tuliskan. Dan sekarang konsekuensinya kamu terima. Di negara tetangga kita ada orang yang buat hal yang sama. Sekarang dia terusir dari negaranya. Ya, dia tinggal di negara lain. Itu Malaysia ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan pemerintah Indonesia pun bisa bersikap tegas terhadap kasus penistaan agama ini. Ya, saya tidak ada kebencian secara personal. Saya tetap mendoakan yang bersangkutan Allah beri hidayah dan menyadari dirinya adalah laki-laki. Dan meskipun dia sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin disambung lagi itu titiknya dia yang dipotong, itu gak mungkin. Ya, apa yang dia harus perbuat? Taubat, malu di hadapan Allah, banyak-banyak menangis, banyak istighfar.
Ya, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, tetap jaga sholat, tetap menjadi orang Islam yang baik. Dan apa yang kamu lakukan itu benar-benar sebuah kesalahan, dan mengaku salah saja, minta maaf. Apapun hasil keputusan hukumnya, kamu mau terusir di negara ini, kamu keluar dari Indonesia, kamu cari negara yang mengakui keberadaanmu. Di Indonesia ini tidak ada ya. Indonesia bukanlah negara yang tidak beragama, kita beragama. Ya, Allah ciptakan Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Kau diam aja, agama dinista sama ini Ustadz dari Sulaiman. Oke. Yes, itu penutupan aja lah ya guys ya. No komen gua. Oke. Assalamualaikum. Hai.